Well, hello everybody, good morning. Welcome back again to our Smart English class with Miss Elia. Today, we are going to learn about noun phrase. Hari ini kita akan belajar tentang noun phrase. What is noun phrase? Apa itu noun phrase? Well, noun phrase adalah sebuah kalimat yang terbentuk dari penggabungan dua atau lebih kata. Di sini kita akan membahas satu jenis noun phrase, yaitu adjective plus noun. Kata sifat plus noun. Ingat ya, adjective dulu baru noun. Dalam penggunaannya tidak boleh membalik posisi noun di depan dan adjective di belakang. That's false, karena itu salah. Yang benar adjective dulu baru noun. So, di sini kita hanya akan membahas satu jenis noun phrase, yaitu adjective plus noun. Kata sifat plus noun. Oke, let me give you the example. Berikut ini adalah contohnya. Contoh pertama, rumah besar. Rumah sebagai noun in English house. Besar sebagai adjective in English big. Jika kita menggabungkan dua kata ini, maka akan menjadi big house. Jika kita membalik posisinya dengan noun dulu di depan, baru adjective, yaitu house dulu di depan, baru big sebagai kata sifat di belakang, that's false. Itu salah, ya. Example, I have a big house. Saya punya sebuah rumah besar. Oke. Berikutnya adalah contoh kedua, mata biru. Mata sebagai noun in English eyes. Biru sebagai adjective kata sifat in English blue. Jika kata ini digabungkan, maka akan menjadi blue eyes. Ya. Jika kita membalik posisinya menjadi eyes blue, noun dulu baru adjective. That's false. Sekali lagi saya tegaskan, that's false. Itu salah. Oke? Jadi, contoh kalimatnya adalah Fania has blue eyes. Fania punya atau memiliki mata yang biru. Ini kalimat yang benar ya. Oke. Berikutnya adalah contoh ketiga. Mobil mahal. Mobil sebagai noun in English car. Mahal sebagai adjective kata sifat in English expensive. Expensive. Oke. Jika kedua kata ini ingin digabungkan, maka akan menjadi expensive car. Jika kita membalik posisinya menjadi car expensive, gimana? Benar apa salah? Pastinya jawabannya adalah false. That's false. Itu salah ya. Oke. Contoh kalimat yang benar adalah I want to have an expensive car. Saya ingin memiliki sebuah mobil yang mahal. Oke, jadi poin penting tentang materi yang akan kita pelajari hari ini adalah ketika kita ingin mendeskripsikan noun, ya, baik itu orang, binatang, benda, dan tempat, kita bisa mendeskripsikan noun tersebut dengan menambahkan adjective, kata sifat. Kata sifat ini bisa meliputi ukuran, usia, bentuk, warna, asal, maupun bahan. Ya. Dan kata sifat ini bisa disingkat dengan desusi et sacom. Oke. Berikutnya. Desusi et sacom. Singkatan dari kata sifat ini berasal dari kata de untuk determiner. For example, sebagai contohnya adalah an, the, this, that, this, those. So, dari kata subjektif yaitu pendapat, beautiful, cantik, kind, baik hati, strong, kuat, cute, imut, dan seterusnya. C, dari kata size yang berarti ukuran, big, besar, small, kecil, short, pendek, long, panjang, tall, tinggi, and etc. Berikutnya, age yang berarti usia. Contoh kata sifat yang berarti age usia, old, tua, young, muda.
T dari kata temperature, suhu, hot, panas, cold, dingin. Shape dari kata shape, bentuk, round, bulat, square, persegi, oval, lonjong, wavy, bergelombang, curly, keriting, flat. What is flat? Pesek, pointed, mancung. C dari kata color, yaitu warna. Kalau warna kalian sudah tahu ya, pink, red, blue, blonde. Blonde itu pirang. Brown, coklat, white, putih, grey, abu-abu. O dari kata origin, yaitu asal. American berasal dari Amerika. Indonesian berasal dari Indonesia. Australian berasal dari Australia. M dari kata material atau bahan. Bahan di sini contohnya adalah wooden yang berasal dari kayu, leather yang berasal dari kulit. So, satu poin penting yang harus kalian ingat ya, bahwa kata sifat desusi et sakom ini sudah urut ya. Jadi, hindari untuk membalik urutannya. Ya, hindari untuk membalik urutannya karena desusi et sakom ini sudah urut. Misal, saya ingin mendeskripsikan size, ukuran dulu, atau color, warna dulu ya. Tentu jawabannya adalah deskripsikan dulu size-nya, ukuran dulu, baru warnanya. Misal lagi, saya ingin mendeskripsikan age, usia dulu, atau shape, bentuknya dulu ya. Pasti jawabannya adalah deskripsikan age, usianya dulu, baru shape, bentuknya. Oke ya. Jadi, kata sifat desusi et sakom ini sudah urut. Jangan sampai dibolak-balik urutannya. Oke? Ya, jadi rumusnya adalah kata sifat adjektif desusi et sakom plus noun itu sendiri. Noun di sini bisa benda, tempat, orang, binatang, dan lain-lain. Oke? Let me give you example. Berikut adalah contohnya. Contoh pertama adalah she has long straight black hair. Dia memiliki rambut hitam panjang yang lurus. Ya, di sini ada kata sifat long straight black hair. Long dari size, ukuran. Straight masuk ke shape, bentuk. Black masuk ke color. Hair itu noun ya. Di sini kalian sudah lihat ya. Ini urut ya. Size, ukuran dulu, shape, bentuk, baru color, warnanya. Contoh kedua, he has round blue eyes. Dia memiliki mata biru bulat. Kata sifatnya di sini adalah round, blue. Oke, round masuknya shape, bentuk, bulat. Blue masuknya ke color, warna, baru noun-nya. Di sini juga udah urut, shape-nya dulu, baru color-nya. Bentuk dulu baru warnanya. Contoh ketiga, it is a big red apple. Ini adalah sebuah apel merah yang besar. A big red apple. A masuk ke determiner. Big masuk ke size, ukuran. Red masuk ke color. And apple masuk ke noun itu sendiri. Sini sudah urut ya. Determiner dulu, baru size ukurannya, baru ke color warnanya. Yang terakhir adalah noun itu sendiri. Oke, contoh berikutnya adalah it is a Japanese wooden chair. Ini adalah kursi kayu dari Jepang. A Japanese wooden chair. A masuk ke determiner, Japanese masuk ke origin, wooden masuk material, and chair noun itu sendiri. Sini sudah urut ya, determiner dulu, baru origin, asalnya dari mana? Asalnya dari Jepang. Material, bahannya berasal dari apa? Bahannya berasal dari kayu, baru ke chair sebagai noun-nya. Dan contoh terakhir adalah it is a big old Asian elephant. Elephant, it is a big old Asian elephant. Ini adalah gajah Asia tua yang besar. A big old Asian elephant. A masuk ke determiner. Big masuk ke size, ukuran. Old masuk ke age, usia. Asian masuk ke origin. Asalnya dari mana? Asalnya dari Asia.
elephant masuk ke noun, kata benda itu sendiri. So, ini juga sudah urut ya. Determiner dulu, baru size ukuran, baru ke age masuk ke usia, baru ke origin asalnya dari mana ya. Oke, jadi berikut di atas adalah penjelasan tentang noun phrase yang digunakan untuk mendeskripsikan noun, baik itu orang, binatang, benda, maupun tempat. Dengan gimana? Dengan menambahkan adjective, kata sifat. Di mana kata sifat di sini kita bisa menyingkatnya dengan istilah desusi et sacom. Jadi rumusnya adalah adjective plus noun. Desusi et sacom plus noun. Desusi et sacom dulu baru noun. Oke? Paham ya anak-anak? Dan selanjutnya, ya, sebagai latihan dan tugas kalian, ubahlah frase non-phrase berikut ini menjadi bahasa Inggris dengan benar. Oke? Well, that's enough for me. That's enough from me for today. Ya. Cukup sekian untuk hari ini. Thank you and see you later.